Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Budianto pada channel BI Kreator. Di video sebelumnya, saya sempat membahas seputar rekrutmen bersama BUMN 2022. Nah, pada video kali ini saya ingin notif untuk teman-teman, ingin menginformasikan jika saat ini, mulai 11 Mei 2022, ini udah masuk periode jadwal pelaksanaan tes online dari BUMN bersama ini udah mulai diinformasikan via email nih teman-teman. Jadi teman-teman wajib cross-check langsung di email masing-masing. Nah, untuk detail informasinya akan coba saya bahas pada video kali ini. Jadi teman-teman bisa cross-check di halaman beranda dari BUMN Rekrutmen Bersama BUMN FHCI BUMN ini login dengan menggunakan email dan password yang teman-teman gunakan. Nantinya di halaman awal teman-teman bisa menjumpai informasi seputar jadwal tes yang teman-teman dapatkan. Nah, di sini jelas ya teman-teman di halaman websitenya, jika saat ini udah masuk di tahap 2, yaitu TKD dan Core Value BUMN, yaitu pelaksanaan tes kemampuan dasar TKD dan Core Value BUMN. Periodenya mulai 19 Mei sampai 24 Mei 2022 ya teman-teman untuk jadwal tesnya. Namun untuk trial test itu biasanya di bawah tanggal 19. Biasanya akan detail jika teman-teman cross-check di email masuk dari email masing-masing yang teman gunakan untuk registrasi. Yuk, di sini saya coba cross-check terlebih dahulu. Untuk email masuk lebih kurang seperti ini teman-teman. Nantinya ada dari rekrutmen bersama yang mengirimkan email seperti ini. Nah, di sini ada informasi seputar tanggal trial test atau percobaan dan juga ada tanggal tes online-nya nih teman-teman. Ada informasi detailnya, teman-teman bisa langsung cross-check di email yang teman-teman aktifkan ya. Di sini untuk tes saya sendiri, trial testnya di 15 Mei 2022, di mana durasinya sekitar 45 menit, mulai pukul 8 sampai dengan 8.45. Nah, di sebelahnya ada link yang bisa diklik untuk menuju halaman trial test. Kemudian di poin nomor 2 ada tes online test kompetensi dasar TKD dan Core Value BUMN di 19 Mei 2022. Waktunya 120 menit. Dimulai jam 13.45 sampai dengan 15.45. Ada link juga di sebelahnya yang bisa diklik untuk mengikuti tes. Nah, masing-masing untuk tes ini harus dilakukan sesuai tanggal dan jam yang diminta ya teman-teman. Untuk lebih mudahnya nanti teman-teman cukup buka email aja, langsung klik link yang ada di sebelahnya untuk mengikuti tes maupun trial test. Direkomendasikan melalui email yang dikirim karena jika teman-teman login di halaman BUMN bersama, kadang-kadang kalau yang mengaksesnya banyak seringkali terjadi overload seperti itu teman-teman. Jadi menyebabkan kita susah login. Jadi bisa teman-teman langsung klik link di email yang teman-teman terima ya. Nah, sedikit informasi yang akan saya bacakan di sini berikut beberapa hal yang harus diperhatikan. Waktu pelaksanaan tes adalah waktu Indonesia Barat atau WIB. Bagi saudara yang berada di luar wilayah WIB, mohon menyesuaikan waktu ya. Saudara disarankan mengakses tautan tes melalui email agar menghindari antrian akses login website rekrutmen. Nah, ini yang saya jelaskan di awal tadi nih teman-teman. Namun, dapat juga mengakses website rekrutmen pada halaman lamaran saya, tombol detail jadwal atau jadwal hari ini. Saudara-saudari menyalakan kamera laptop atau PC selama tes berlangsung. Kamera akan mengawasi aktivitas saudara-saudari sehingga tidak diperkenankan untuk didampingin dan atau dibantu orang lain selama pelaksanaan tes. Setiap peserta diharapkan mengerjakan tes secara mandiri dan jujur. Saudara-saudari hanya dapat memulai tes pada jadwal yang telah ditentukan, yaitu waktu mulai sampai dengan waktu berakhir. Silakan masuk ke tautan tes dengan menggunakan username dan password di atas yang diinformasikan ya teman-teman. Materi tes adalah milik panitia rekrutmen bersama atau BUMN. Saudara-saudari dilarang memberikan atau menyebarluaskan materi tes dalam bentuk apapun dan kepada siapapun. Saudara-saudari wajib mempersiapkan perangkat tes 15 menit sebelum waktu yang ditetapkan. Namun link hanya dapat diakses pada waktu yang telah ditentukan.
Perangkat yang digunakan pada saat pelaksanaan tes online harus sama dengan perangkat yang digunakan saat mengerjakan trial test. Pastikan menggunakan jaringan internet dan listrik yang stabil, serta menggunakan jaringan internet yang sama pada saat pelaksanaan tes selanjutnya. Untuk kenyamanan saudara-saudari dalam pekerjaan tes, panitia merekomendasikan menggunakan komputer laptop atau PC dengan prosesor Core i3 atau setara, serta RAM minimum 4 GB. Gunakan browser Mozilla Firefox atau Google Chrome versi terbaru. Tes online hanya dapat diakses dengan kedua browser tersebut. Peserta dapat mempelajari petunjuk untuk trial test dan tes online-nya dengan mengklik link di bagian yang aktif ini, teman-teman. Teman-teman bisa cek detail nanti di email yang masuk dari rekrutmen bersama. Di sini dengan catatan panitia tidak bertanggung jawab terhadap segala bentuk resiko yang disebabkan oleh kelalaian peserta dalam keterlambatan mengakses tes atau kendala lainnya seperti kualitas jaringan internet dan listrik ataupun perangkat yang dapat mengganggu proses pelaksanaan seleksi ini. Untuk informasi pertanyaan hubungi helpdesk pada saat jadwal seleksi berlangsung. Ini informasinya teman-teman ya. Mari belajar, bertumbuh, dan berkontribusi untuk Indonesia. Salam Panitia Rekrutmen Bersama BUMN 2022. Nah teman-teman, untuk link yang telah dikirim tadi, jika belum waktunya, jika kita klik itu tidak bisa digunakan atau tidak bisa di login juga nih teman-teman. Saya contohkan di sini, saya klik link dari trial test saya ya. Setelah saya klik, nantinya akan ada informasi seperti ini teman-teman. Jika belum, tautan tes belum dapat dibuka. Silakan mengakses tautan tes sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kemudian teman-teman juga bisa cross-check informasi seputar rekrutmennya di halaman BUMN Bersama langsung dengan login seperti yang diinformasikan tadi ya teman-teman. Yang jelas teman-teman harus pastikan tanggal waktunya tepat dan jamnya juga tepat untuk mengikuti trial test dan juga tes online yang dilaksanakan oleh BUMN Bersama ini teman-teman. Ini juga di bagian atas tadi, di bagian atas emailnya nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi seputar username, yaitu email yang teman-teman gunakan, dan password untuk loginnya ya teman-teman. Password tesnya lah saya sebut di sini. Ini saya sensor karena privasi ya teman-teman. Kemudian selanjutnya di halaman websitenya teman-teman bisa mendapatkan informasi seperti ini di bagian pesan. Hampir sama seperti yang dikirimkan ke email teman-teman. Informasinya hampir sama persis, yaitu ada waktu trial test dan waktu untuk tes online-nya. Ada linknya juga, jadi bisa teman-teman akses melalui email langsung ataupun login ke website BUMN Bersama 2022 ya teman-teman. Nah, jika teman-teman cross-check di halaman awal atau beranda setelah login lebih kurang seperti ini nanti. Ada link-link yang harus di-copy. Di sini juga kalau udah waktunya bisa langsung klik nih teman-teman, karena belum jadi informasinya trial test belum dimulai. Online test juga belum dimulai. Nah, di sini teman-teman bisa cross-check untuk lowongan kerja yang teman-teman pilih. Udah sampai mana tahapnya ya. Selanjutnya di sini jadwal trial dan online test, ada informasi-informasi yang hampir sama di sini. Tombol mulai tes baru muncul saat jadwal tes telah dimulai. Gunakan username dan password di samping untuk mengakses online tes. Menyalakan kamera, laptop, atau PC selama tes berlangsung. Menyiapkan perangkat tes 15 menit sebelum jadwal tes dimulai. Pastikan saudara-saudari telah membaca lampiran petunjuk dan ketentuan trial dan online tes yang ada di inbox email atau pesan baru website. Nah, untuk syarat ketentuannya tadi juga udah saya downloadkan dan akan saya informasikan sedikit secara umum kepada teman-teman seputar syarat ketentuannya ya di sini. Petunjuk online test untuk peserta rekrutmen bersama BUMN 2022. Di sini lengkap, teman-teman bisa klik link yang ada di email tadi ya untuk mengunduh ataupun download informasi seperti ini berupa file PDF nih teman-teman.
di mana peserta dapat mengakses web seleksi online tes rekrutmen bersama BUMN 2020. Setiap peserta dapat memeriksa email undangan di inbox atau spam atau all mail. Disarankan mengakses link tes melalui email agar menghindari antrian akses login website rekrutmen. Di sini hampir sama informasinya. Nah, di sini ada sedikit tambahan untuk beberapa pertanyaan. Poin nomor 2, apakah saya perlu mengaktifkan kamera dan melakukan registrasi wajah? Jawabannya iya nih teman-teman. Untuk nomor 3, jika username dan password yang diberikan kepada saya tidak dapat digunakan untuk login ke dalam halaman online tes, apa yang harus saya lakukan? Pastikan kembali username dan password yang diinput sudah benar. Kemudian sebelum menginput username dan password ke halaman login link tes, peserta dapat melakukan copy paste terlebih dahulu. Jika diyakini username dan password yang diinput telah atau sudah benar namun masih belum dapat login ke halaman online tes, peserta dapat menghubungi helpdesk pada saat jadwal trial test dan pelaksanaan online tes berlangsung dengan menginformasikan antara lain nama, email, dan nomor peserta. Nah, ini teman-teman perlu ketahui jika terjadi error-error nantinya nih teman-teman. Untuk selanjutnya di poin nomor 4, apa yang harus saya lakukan agar kamera aktif saat registrasi sampai dengan online test berlangsung? Pada tampilan peserta akan muncul notifikasi pada browser seperti tampilan di bawah ini. Silakan klik allow atau setuju untuk mengaktifkan kamera. Ini ya teman-teman, sebagai tambahan. Face registration. Nanti ada tahap-tahap ini nih teman-teman yang harus kita lalui untuk mengikuti tes online-nya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nomor 5. Apa syarat dan ketentuan registrasi wajah? Di sini ada contoh-contohnya, contoh yang salah, contoh yang benar. Wajah berada di dalam frame webcam. Di sini contoh yang benar, contoh yang benar. Pencahayaan juga harus benar ya teman-teman. Lanjut ke poin nomor 6. Apa yang harus dilakukan agar lancar dalam proses online test dan pengaktifan kamera? Kamera webcam dalam posisi aktif ya. Tutup tab lain pada browser yang aktif agar online test dapat berjalan lancar. Tutup aplikasi lain seperti Office, Adobe, dan lainnya. Pastikan koneksi internet dan jaringan dalam kondisi stabil. Kemudian pertanyaan nomor 4, perangkat apa yang digunakan pada online test? Peserta disarankan menggunakan komputer, PC, atau laptop yang dilengkapi perangkat kamera yang berfungsi baik dengan prosesor Core i3 dan setara, serta RAM minimum 4 GB. Penggunaan handphone, tablet, ataupun smartphone tidak diperkenankan nih teman-teman. Jadi lebih diutamakan penggunaan komputer atau laptop ya teman-teman. Pertanyaan ke-8, browser apa saja yang digunakan pada online test? Bisa Mozilla Firefox atau Google Chrome ya teman-teman. Kemudian ketika sudah login ke aplikasi dan halaman masih dalam posisi loading serta lama membuka soal, apa yang harus dilakukan? Jika dalam kurun waktu 1 menit soal tidak muncul, jangan khawatir untuk melakukan refresh browser. Pastikan jaringan internet di lokasi peserta juga stabil. Pertanyaan ke-6, ketika dalam proses pengerjaan peserta mengalami koneksi mati atau mati listrik, browser crash, apa yang harus dilakukan? Jawaban sebelumnya telah disimpan oleh sistem. Asalkan peserta tetap menggunakan browser dan perangkat yang sama, peserta dapat mengakses ulang online test selama masih ada sisa waktu untuk mengerjakan tes melalui email undangan di inbox spam mail. Disarankan mengakses link tes melalui email atau website rekrutmen pada halaman lamaran saya, tombol detail jadwal hari ini. Pertanyaan 11, saya belum mengklik tombol selesai tes, tapi waktu sudah habis. Terdapat batas waktu akses dan pengerjaan tes. Ketika waktu mengerjakan tes sudah berakhir, aplikasi akan otomatis menyelesaikan kegiatan tes. Seluruh jawaban yang berhasil terjawab akan tetap tersimpan. Jadi teman-teman tidak terlalu harus begitu khawatir ya. Pertanyaan ke-12, ketika saya tidak sengaja menutup browser dalam proses pengerjaan tes, apakah saya masih bisa melakukan tes lagi? Masih, selama sisa waktu masih ada nih teman-teman. Bagaimana jika saya mengakses aplikasi online tes sebelum waktunya? Nanti akan ada informasi seperti ini. Muncul pesan yang mengharuskan peserta menunggu sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Peserta dapat menunggu di halaman ini. Jika sudah sampai waktunya, maka aplikasi secara otomatis akan mengarahkan peserta ke halaman login. Bagaimana jika saya terlambat dalam mengerjakan online test? Sebagai contoh, seharusnya mulai jam 8, tapi saya login jam 9 WIB. Pesan di atas akan muncul jika peserta terlambat mengakses halaman online test. Peserta diharapkan mengerjakan online test sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Resiko yang disebabkan karena kelalaian peserta terlambat mengakses online test sesuai jadwal ditetapkan menjadi tanggung jawab peserta.
Nah, kalau sampai terlambat nih teman-teman, nanti halaman login atau website tesnya akan seperti ini. Waktu server saat ini sekian sekian sekian, mohon maaf Anda telat mengakses sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadwal akses pada tanggal ini 2022 misalnya. Nah, jadi harus teman-teman catat tanggal-tanggal ujian dan tes yang teman-teman dapatkan ya. Untuk poin 15, bagaimana jika tidak cukup waktu dalam mengerjakan online test? Aplikasi akan otomatis menutup nih teman-teman jika waktunya sudah habis. Bagaimana jika saya ingin segera mengakhiri tes? Tinggal klik tombol selesai tes nih teman-teman. Catatan tambahan untuk peserta jika terjadi kendala. Jika terjadi hal-hal sebagai berikut, yang tidak diinginkan, listrik padam dan lain sebagainya, peserta dapat mengakses melalui akun website rekrutmen pada menu lamaran saya atau login ulang jatuhnya ya teman-teman. Jika terjadi soal yang tidak tampil serta sempurna, peserta dapat melakukan refresh. Kedua poin ini atas tidak dapat mempengaruhi jumlah soal yang sudah berhasil dijawab oleh peserta. Dengan catatan peserta tidak melakukan clear history apapun pada browser dan mengakses link online test menggunakan perangkat yang sama. Pertanyaan ini lumayan banyak nih teman-teman, dikumpulkan dari 1 sampai dengan pertanyaan ke-21. Lebih kurang ini bermanfaat semua pertanyaannya, bisa teman-teman simak di lampiran PDF yang dikirimkan via email ke email teman masing-masing ya. Bolehkah meminta penggantian jadwal tes nih teman-teman? Jawabannya, panitia seleksi tidak mengakomodir permintaan penggantian jadwal tes. Peserta diwajibkan mengerjakan online tes sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jadi wajib sesuai tanggal nih teman-teman. Bolehkah saya merefresh browser? Jika peserta mengalami kesulitan untuk membuka soal, silakan browser di-refresh kembali. Pertanyaan 20, jika tidak ada petunjuk waktu timer di setiap bagian soal, apakah merupakan hal yang wajar? Setiap bagian soal harus selalu diiringi timer karena tes berbatas waktu ya. Ini menandakan teman-teman harus mengaktifkan pengaturan JavaScript di browser. Ada juga di sini cara mengaktifkannya. Pastikan browser peserta di set allow local data to be set dan allow all set to run JavaScript. Lebih kurang seperti ini teman-teman langkahnya. Di bagian content setting, di bagian JavaScript harus diaktifkan ya teman-teman. Dan pertanyaan terakhir di sini, mengapa saya tidak dapat mengakses link tes? Laman web tidak tersedia. Pastikan koneksi jaringan tetap baik dan proxy ataupun pengaturan-pengaturan tambahan dari browser yang teman-teman gunakan dikembalikan ke default dulu ya teman-teman. Peserta diharapkan membaca dengan seksama seluruh instruksi dari setiap soal yang diberikan. Nah, teman-teman, demikian informasi seputar update jadwal tes online untuk BUMN bersama tahun 2022. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman penonton semua informasi kali ini, dan beberapa pertanyaan-pertanyaan seputar kendala-kendala tes tadi juga sudah saya bacakan. Teman-teman, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Yang penting teman-teman mempersiapkan diri sehat, kemudian peralatannya terutama laptop dan webcam kamera serta browsernya harus dipastikan bekerja dengan baik ya. Semangat teman-teman, semoga usaha tidak mengkhianati hasil. Dan untuk teman-teman yang berrezeki masuk kerja di BUMN sesuai pilihan, selamat nantinya, semangat untuk berjuang terlebih dahulu ya dalam melewati tes-tes ini. Sekian dari saya, salam.